Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, saya ingin ucapkan terima kasih atas dukungan sahabat semua. Silakan absen di kolom komentar dari mana sahabat berasal. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif selanjutnya. Baiklah, mari kita mulai. Namanya Irfan Maulana. Usianya 24 tahun. Lulusan SMK dari kampung kecil di Subang, Jawa Barat. Dengan tekad besar membantu keluarganya, Irfan meninggalkan tanah kelahiran. Ia merantau ke Singapura, bekerja sebagai petugas kebersihan restoran. Dengan visa kerja resmi dan harapan besar di dadanya. Di negeri orang, hidup tak semudah yang dibayangkan. Irfan bekerja di restoran Fusion Tastes di kawasan Elite Orchard Road. Jam kerja dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Istirahat hanya 1 jam. Kerjanya berat, lingkungannya keras. Tapi Irfan berbeda. Ia disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Namun ada satu hal yang membuat atasan dan rekan kerjanya heran. Ia selalu menjaga salat tepat waktu, apapun yang terjadi. Hari itu, sekitar waktu zuhur, Irfan sudah menyelesaikan tugas menyapu dan mengepel. Ia lalu berwudu di toilet belakang, dan menggelar sajadah kecil di ruang sempit dekat gudang bahan makanan. Tempat itu tidak mengganggu siapapun. Ia pun mulai salat. Namun saat rakaat kedua, tiba-tiba, pintu dibuka keras. Berdiri di sana, Stephanie Tan, manajer restoran. Wanita tegas, berambut rapi, intonasi bicaranya seperti komandan. "You, what are you doing here? This is not your praying place." Irfan sempat terkejut, tapi ia selesaikan salatnya dengan tenang. Setelah salam, ia berdiri dan menjelaskan pelan. "Saya sudah menyelesaikan tugas, Bu, dan ini tidak mengganggu siapapun." Namun Stephanie tak terima. Di depan staf lain yang ikut mengintip, dia menghina Irfan dengan suara keras. "This is not a mosque. You are paid to clean, not to bow 5 times a day." Beberapa staf tertawa. Ada yang menunduk malu. Tapi ada juga yang mencibir. Irfan hanya menunduk. Lirih ia berkata, "Maaf, Bu. Saya hanya ingin tetap menjalankan kewajiban saya." Stephanie menunjuk keluar. "Out. We will talk later." Hari itu Irfan kembali bekerja. Namun hatinya remuk. Bukan karena dimarahi, tapi karena salat yang ia jaga dianggap beban, dianggap hina. Sore harinya, di kamar kecil mes karyawan, Irfan menangis. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena ia merasa keimanannya dihina. Namun dalam hati, ia tetap berkata, "Ya Allah, jangan ambil keimananku, meski pekerjaanku diambil." Pagi itu, langit Singapura terlihat cerah. Tapi hati Irfan terasa gelap. Ia melangkah pelan menuju kantor manajemen restoran. Di dalam sana, telah menunggu 2 orang. Stephanie Tan, sang manajer, dan kepala personalia, pria parubaya keturunan Tionghoa yang dikenal dingin. "Silakan duduk," ucap HR datar. Irfan duduk, menunduk. Dalam hatinya ia berdoa pelan. "Ya Allah, kuatkan aku. Kami telah meninjau laporan dan rekaman CCTV. Saudara Irfan terbukti meninggalkan pos kerja untuk beribadah tanpa izin. Sesuai aturan perusahaan, hubungan kerja kami putus mulai hari ini." Dunia seakan berhenti berputar. Kalimat itu terdengar seperti petir di siang bolong. Irfan mengangkat wajahnya sedikit. "Saya mohon maaf jika selama ini ada kekurangan," ucapnya tertahan. Stephanie hanya menyeringai sinis. "Kamu harus tahu di mana kamu berpijak. Ini bukan Indonesia. Kamu harus tahu diri." Tanpa satu kata pun lagi, Irfan bangkit dan membungkuk sopan. Ia keluar dari ruangan itu. Langkahnya berat. Teman-teman kerja hanya menatap dari jauh.
Tak satu pun berani menyapa. Irfan langsung kembali ke mes karyawan. Ruangan sempit yang menjadi saksi air matanya malam itu. Ia menangis. Tapi bukan karena kehilangan gaji atau jabatan, melainkan karena ketaatannya dianggap salah. Salat yang ia jaga dianggap beban. Namun, di tengah malam itu, Irfan masih bisa berkata lirih, "Ya Allah, aku kehilangan pekerjaan. Tapi jangan biarkan aku kehilangan Engkau." Tabungan Irfan makin menipis. Harga makanan dan transport di Singapura sangat mahal. Namun satu hal tak pernah ia tinggalkan. Salat 5 waktu. Ia tetap salat di masjid kecil sekitar kawasan Gelang. Meski perut kosong, meski hati gundah, wajahnya mungkin murung, tapi hatinya tetap menyimpan cahaya keikhlasan. Dan ketika malam terasa makin sunyi, Irfan tetap sujud, tetap menangis, tetap menggantungkan harapannya hanya pada Allah. Sahabat, di titik paling gelap dalam hidup kita, seringkali justru di sanalah cahaya Allah mulai menyapa. Irfan telah kehilangan pekerjaan, tapi ia belum kehilangan harapan. Pagi itu, Irfan datang lebih awal ke masjid. Ia duduk di pojok ruangan. Matanya sembab. Perutnya sudah 2 hari hanya terisi air putih dan sepotong roti. Namun seperti biasa, ia tetap tersenyum saat azan berkumandang. Karena baginya, salat adalah kekuatan terakhir yang ia miliki. Selesai salat subuh, Irfan tetap duduk, berzikir pelan, menahan tangis yang ingin tumpah. Dari arah belakang, seorang pria tua menghampiri, berjenggot putih, mengenakan gamis dan peci bersih. Wajahnya teduh, senyumannya hangat. "Assalamualaikum, anak muda. Kamu dari Indonesia?" Irfan menjawab pelan, "Waalaikumsalam, iya Pak, dari Subang." Pria itu duduk di samping Irfan. Namanya Pak Burhan, warga negara Singapura keturunan Melayu. Seorang pensiunan pengusaha makanan halal. Mereka mengobrol cukup lama. Irfan tidak banyak bicara. Tapi ketika ditanya, ia jawab dengan jujur dan sederhana. Pak Burhan tampak terharu. "Subhanallah, kamu kehilangan kerja karena salat? Berarti kamu bukan hanya jujur, tapi juga menjaga kehormatan agama." Irfan menunduk. "Yang saya jaga hanya apa yang sudah diwajibkan Allah, Pak." Pak Burhan diam sejenak, lalu berkata, "Saya punya kedai makanan halal, sederhana tapi ramai. Kami butuh orang jujur dan rajin seperti kamu. Mau kerja di tempat saya?" Irfan terkejut. Air matanya menetes. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena doanya dijawab begitu cepat. "Saya mau, Pak. Insya Allah saya kerja sebaik mungkin." Beberapa hari kemudian, Irfan mulai bekerja di Warung Burhan, sebuah kedai makanan halal di daerah Bugis. Tak besar, tapi ramai pelanggan. Menu andalannya, nasi lemak, kari ayam, dan teh tarik. Irfan bekerja dengan penuh semangat. Ia bantu dari cuci piring, jaga kasir, hingga layani pelanggan. Setiap waktu salat tiba, Pak Burhan sendiri yang menyuruhnya beristirahat untuk menunaikan salat. Rezeki kita bukan karena kerja tanpa henti, tapi karena Allah yang ridha. Irfan. Hari demi hari berlalu. Irfan bukan hanya bekerja, ia belajar. Pak Burhan mengajarkan banyak hal tentang usaha halal, kejujuran, dan keberkahan. Dan dari seorang pemuda yang dulu dianggap membuang waktu karena salat, kini Irfan mulai dikenal sebagai anak muda pekerja keras, jujur, dan berprinsip kuat. Sahabat, kadang Allah membiarkan kita kehilangan untuk menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Asalkan kita tetap sabar dan tetap sujud dalam gelap, sampai cahaya datang menyapa. Sudah 2 bulan Irfan bekerja di Warung Burhan. Kedai itu kini makin ramai. Pelanggan senang karena makanan enak, pelayanan cepat, dan pegawai muda bernama Irfan yang sopan, jujur,
dan ramah. Pak Burhan mulai percaya penuh. Bahkan sering menitipkan kedai sepenuhnya pada Irfan jika ia berhalangan hadir. Irfan, kalau kamu terus begini, suatu hari kamu bisa pegang usahamu sendiri, ucap Pak Burhan suatu malam. Irfan hanya tersenyum. Amin, Pak, asal tetap diberi kekuatan untuk menjaga salat dan kejujuran. Suatu hari, Irfan dilirik oleh seorang pengusaha restoran besar asal Indonesia. Namanya Tuan Rizky, pemilik jaringan makanan cepat saji halal di Singapura dan Malaysia. Ia pernah menjadi pelanggan tetap warung Burhan. Suatu sore, ia menghampiri Irfan. Kamu ini beda. Jujur, sigap, sopan. Saya ingin kamu jadi manajer operasional cabang saya yang baru di Orchard. Gaji $5.000 sebulan. Mobil kantor. Dan status PR Singapura bisa saya bantu urus. Irfan terdiam. Itu tawaran luar biasa. Jauh lebih besar dari gaji warung kecil. Tapi, ada satu syarat. Tapi ya, di outlet saya, nggak bisa tinggal-tinggal kerja buat salat. Waktu istirahat cuma sekali. Pahami ritme kerja kami. Malam itu, Irfan gelisah. Ia berjalan kaki menuju masjid. Di dalam sujud panjangnya, ia berkata, "Ya Allah, dulu aku diuji dengan kehilangan. Sekarang aku diuji dengan pilihan. Jika ini jebakan dunia, jauhkan. Tapi jika ini jalan menuju ridha MU, mudahkan." Esok paginya, Irfan bercerita pada Pak Burhan. Wajah tua itu hanya tersenyum. "Nak, bukan cuma miskin yang ujian. Kaya juga ujian. Bukan hanya lapar yang menggoda. Kenyang juga bisa melalaikan. Engkau diuji bukan lagi dengan sabar, tapi dengan syukur dan pilihan. Kalau engkau tinggalkan salat karena uang, suatu hari engkau akan tinggalkan Tuhan demi dunia." Irfan tertunduk. Air matanya mengalir. Ia mengerti bahwa kadang yang terlihat seperti berkah bisa jadi istidraj, ujian yang menjauhkan dari Allah. Beberapa hari kemudian, Irfan menemui Tuan Rizky. "Maaf, Pak. Saya sangat berterima kasih atas tawarannya. Tapi saya tak bisa menerima pekerjaan yang membuat saya menjauh dari salat." Tuan Rizky tertawa sinis. "Masih ada orang begini zaman sekarang? Baiklah, kamu tetap jadi pelayan warung kecil saja." Tapi Irfan menjawab dengan senyum. "Tak apa, Pak. Lebih baik kecil yang berkah daripada besar yang mencabut iman saya." Sahabat, tak semua yang berkilau itu emas. Tak semua yang besar itu berkah. Irfan telah memilih jalan sulit. Tapi itulah jalan yang membuat hatinya tenang. Ujian dunia bukan hanya kemiskinan, tapi juga kelimpahan yang bisa melalaikan. Setelah menolak tawaran menggiurkan itu, Irfan kembali bekerja seperti biasa di warung Burhan. Ia tak menyesal. Justru, hatinya lebih tenang. Lebih baik hati tenang dalam gaji kecil, daripada hati gelisah dalam limpahan harta yang melalaikan. Suatu siang, datanglah seorang pria berkacamata hitam, berpenampilan sederhana tapi rapi. Ia membeli nasi lemak dan duduk di pojok. Matanya memperhatikan Irfan. Setelah makan, ia menghampiri. "Nama kamu Irfan, ya? Saya dengar cerita kamu dari Pak Burhan. Saya ingin ajak kamu ngobrol sebentar." Ternyata pria itu adalah Ustaz Yusuf, seorang dai dan pengusaha sosial asal Malaysia. Ia punya lembaga pelatihan kerja dan bisnis untuk pemuda muslim di Asia Tenggara. Ustaz Yusuf tertarik pada keteguhan Irfan. "Saya butuh orang seperti kamu. Bukan cuma bisa kerja, tapi bisa jadi contoh. Kamu mau saya ajak ikut program pelatihan bisnis syariah selama 6 bulan di Kuala Lumpur? Full beasiswa. Kalau lulus, kamu bisa buka usaha sendiri di bawah bimbingan kami." Irfan nyaris tak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh. "Saya? Seorang lulusan SMK tukang pel biasa." Ustaz Yusuf tersenyum. "Yang Allah pilih bukan selalu yang pandai,
tapi yang teguh dalam ketaatan. Malam itu, Irfan bicara pada Pak Burhan. Pak Burhan tersenyum lega. Kamu sudah lulus ujian pertamamu, Irfan. Dan sekarang Allah kirim tangan-tangan dari langit untuk mengangkatmu lebih tinggi. Pergilah, dan jangan lupa, jaga salatmu, karena dari situlah semua ini bermula. 6 bulan kemudian, Irfan tinggal di Kuala Lumpur. Ia belajar bukan hanya soal bisnis dan manajemen, tapi juga etika, adab, dan prinsip dalam berdagang yang sesuai Islam. Ia bertemu anak-anak muda dari berbagai negara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja. Semua berkumpul karena satu alasan, ingin sukses dunia akhirat tanpa meninggalkan salat. Ketika dunia menutup satu pintu karena kamu memilih Allah, maka Allah akan bukakan 1000 pintu yang lebih baik. Tapi kuncinya satu, sabar saat diuji, dan tetap sujud dalam gelap. 6 bulan berlalu. Irfan berdiri dengan bangga bersama para peserta pelatihan lainnya. Ia lulus dengan predikat terbaik. Ustaz Yusuf memanggilnya ke depan dan berkata, "Irfan Maulana, engkau tak hanya lulus sebagai calon pebisnis, tapi engkau lulus sebagai hamba Allah yang tak tergoda dunia. Sekarang saatnya kau pulang dan sebarkan cahaya yang kau bawa." Irfan hanya menangis, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang tak bisa diucapkan kata. Subang, Jawa Barat, tanah kelahiran Irfan. Rumah kayu sederhana itu masih berdiri. Ibunya menyambut dengan pelukan yang lama dan penuh air mata.